Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Telaah Prosa Indonesia yang beranggotakan Oktavio Landa, Emma Apriani, Rahma Fiona Citra Raimon, dan Anita Prima Putri. Kali ini kami akan membahas materi tentang hakikat sosiologi sastra dan perkembangan sosiologi sastra. Yuk langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu hakikat sosiologi sastra. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial merupakan pendekatan atau cara yang membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner. Seorang ilmuwan sastra seperti Swingewood dalam The Sociology of Literature pada tahun 1972 menjelaskan batasan sosiologi sebagai sebuah ilmu batasan sastra yang kemudian menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dengan sastra. Beliau juga menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif yang mengenai manusia dalam masyarakat, studi mengenai lembaga-lembaga dan sosial. Nah, apa yang diuraikan oleh Swingewood tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi mengenai sosiologi yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto pada tahun 1970. Beliau menyebutkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Demikian juga yang dikemukakan oleh Pictrim Sorokotin yang menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Kita masuk kepada paradigma studi sastra yang menyebutkan bahwa sosiologi sastra, terutama sosiologi karya sastra, yang dianggap sebagai perkembangan dari pendekatan mimetik yang dikemukakan oleh Plato yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Pandangan tersebut dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan yang dilatar belakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat terlepas dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sapardi Djokodamono, ia menyebut ia adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan pendekatan sosiologi sastra di Indonesia, bahwa karya sastra tidak jatuh begitu besar dari langit, tetapi selalu ada hubungan antara sastrawan dengan sastra dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karya sastra pun harus selalu menempatkannya dalam bingkai yang tak terpisahkan dengan berbagai variabel tersebut. Pengarang sebagai anggota masyarakat, kondisi sosial budaya, politik, ekonomi yang ikut berperan dalam melahirkan karya sastra, serta pembaca yang akan membaca, menikmati, serta memanfaatkan karya sastra tersebut. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu perkembangan sosiologi sastra. Perkembangan sosiologi sastra pada mulanya diawali oleh seorang filsuf bernama Plato. Dia mengemukakan adanya teori mimesis yang merupakan teori Plato yang terkenal dan berkaitan dengan sastra. Plato dengan teori mimesisnya dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan yang berbeda di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan, ada gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini hanyalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Pandangan Plato tersebut tidak lepas dari keseluruhan pendirian filsafatnya yang mengenai kenyataan atau bersifat hierarki. Walaupun Plato cenderung merendahkan nilai karya sastra, namun
Secara tersirat, ada hubungannya antara karya sastra dengan masyarakat. Apa yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya dirumuskan kembali oleh Aristoteles dengan teori kreasi. Berbeda dengan Plato yang memandang sastra sebagai tiruan kenyataan, Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata mencimplak kenyataan, melainkan itu merupakan sebuah proses yang kreatif. Seniman menciptakan dunianya sendiri dengan probability yang memaksa, dengan ketakrelaannya. Apa yang terjadi dalam ciptaan seniman masuk akal dan keseluruhan dunia ciptaan itu, dan sekaligus karena dunia itu merupakan konstruksi perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dari dunia nyata. Nah, dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra yang awal, hubungan antara karya sastra dengan kenyataan seringkali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung tanpa mengingat hakikat sastra sebagai karya estetik yang diciptakan oleh seorang pengarang dengan berbagai latar belakang dan motivasi yang kesemuanya akan ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam sebuah karya sastra. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami memohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.